Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainsi Jianarianto, NPM 24023 dari Paralel A. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum iodometri permanganometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian iodometri dan permanganometri, lalu prinsip kerja dari iodometri dan permanganometri, kemudian faktor yang mempengaruhi iodometri dan permanganometri, lalu ada perbandingan iodometri permanganometri dengan asidi dan alkalimetri. Baik, yang pertama, percobaan iodometri dan permanganometri memiliki tujuan yaitu untuk menentukan kadar CO2+ dan Fe2+ dalam sebuah sampel, lalu mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi dalam percobaan, dan mengetahui konsentrasi larutan KMNO4 dan Na2SO3 hasil standarisasi. Baik, selanjutnya ada pengertian dari iodometri, yang dimana iodometri merupakan salah satu jenis titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan kadar zat pengoksidasi secara tidak langsung. Nah, prinsip kerja dari iodometri ini, zat oksidatornya itu bereaksi terlebih dahulu dengan ion iodida sehingga menghasilkan iodin bebas. Iodin yang terbentuk kemudian dititrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat sebagai titran. Selama titrasi berlangsung, warna coklat dari iodin akan memudar dan larutan pati ditambahkan untuk menunjukkan titik akhir titrasi melalui perubahan warna biru menjadi tidak berwarna. Proses ini dilakukan dalam suasana asam ringan agar reaksi berlangsung sempurna dan stabil. Lalu, iodometri sangat berguna dalam analisis berbagai zat pengoksidasi seperti tembaga, klorat, atau senyawa organik tertentu. Metode ini sering digunakan dalam bidang lingkungan untuk analisis kadar oksigen terlarut atau sisa klorin. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis iodometri. Jadi analisis iodometri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi kadar air, proses penyimpanan, kondisi pH, dan volume reaksi. Lalu yang pertama ada kadar air dalam sampel. Kadar air yang tinggi dalam garam menyebabkan iodium mudah terurai atau menguap, sehingga dapat mempengaruhi hasil titrasi. Air berlebih dapat mempercepat reaksi samping atau mengganggu kestabilan iodin bebas yang terbentuk sebelum titrasi. Kemudian ada proses penyimpanan dan pengeringan. Pengeringan garam dengan oven atau paparan suhu tinggi dapat mengurangi kadar iodium berlebih karena volatilitas senyawa sodium yang berdampak langsung pada hasil titrasi iodometri. Selanjutnya ada satu lagi faktor yang mempengaruhi analisis iodometri, yaitu kondisi pH dan volume reaksi. Kondisi pH sangat penting dalam reaksi iodometri. Larutan asam sulfat ditambahkan untuk menciptakan suasana asam agar reaksi pembentukan I2 bereaksi secara sempurna. Jumlah pereaksi seperti Ki dan Na2SO3 juga harus sesuai reaksi agar reaksi berlangsung stoikiometri dan akurat. Lalu ada juga aplikasi analisa iodometri, yang dimana titrasi iodometri itu digunakan secara luas dalam industri garam untuk mengukur kadar kalium iodat, senyawa yang ditambahkan sebagai sumber iodium. Nah, jadi dalam proses industri, metode iodometri memungkinkan penentuan kadar KiO3 secara akurat baik pada garam yang diproses dengan pemasakan maupun dengan pengeringan alami. Metode tersebut melibatkan reaksi redoks antara iodin bebas dan natrium tiosulfat dengan indikator amilum untuk mendeteksi titrasi akhir. Penggunaan titrasi iodometri penting dalam menjamin kualitas garam dan
konsumsi yang beredar di masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pengertian permanganometri. Permanganometri merupakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan larutan kalium permanganat sebagai zat pengoksidasi, yang dimana reaksi antara KMnO4 dan zat pereduksi dapat menghasilkan senyawa mangan dengan bilangan oksidasi berbeda, tergantung kepada pH larutan. Dalam praktiknya, titrasi permanganometri dimanfaatkan untuk menentukan kadar suatu senyawa dalam sampel. Beberapa zat yang umum dianalisa dalam metode ini antara lain adalah besi, kalsium, hidrogen peroksida. Nah, lalu sebagai contoh, dalam analisis biji besi, senyawa besi diubah menjadi bentuk Fe2+ sebelum dilakukan titrasi dengan kalium permanganat untuk mengetahui konsentrasinya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisa permanganometri. Jadi analisis permanganometri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan keandalan hasil pengukuran. Nah, jadi selanjutnya ada faktor yang akan mempengaruhi analisa permanganometri, di mana analisa permanganometri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi dan hasil pengukuran. Faktor yang pertama yaitu stabilitas KMnO4 atau kalium permanganat, yang dimana dalam analisis permanganometri, stabilitas kalium permanganat dapat mempengaruhi akurasi hasil karena KMnO4 stabil dalam air, tetapi stabilitasnya menurun dalam pelarut organik. Oleh karena itu, penggunaan air sebagai pelarut lebih dianjurkan, dan jika pelarut organik digunakan, maka penting untuk mengetahui konsentrasi KMnO4-nya. Nah, lalu ada konsentrasi pelarut. Konsentrasi pelarut, terutama KMnO4, sangat mempengaruhi analisa permanganometri. Penggunaan pelarut dengan konsentrasi yang lebih tinggi memungkinkan rentang konsentrasi yang lebih besar untuk diukur, sehingga meningkatkan sensitivitas dan akurasi analisis. Kemudian ada reaksi dengan pelarut. Reaksi dengan pelarut adalah faktor penting dalam analisa permanganometri karena dapat mempengaruhi kelarutan reaktan, stabilitas KMnO4, dan kompleksitas reaksi yang dapat menghasilkan produk sampingan. Pelarut yang dapat memastikan KMnO4 dari spesies target terlarut dengan baik. Nah, lalu ada lagi yang mempengaruhi permanganometri, yaitu suhu, di mana suhu dapat mempengaruhi analisis permanganometri dengan meningkatkan laju reaksi dan kelarutan reaktan, tetapi juga dapat menyebabkan degradasi kalium permanganat. Perubahan suhu dapat mempengaruhi absorbensi dalam analisa, sehingga menjaga suhu yang konsisten antara sel sampel dan referensi penting untuk akurasi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait prosedur percobaan iodometri dan permanganometri. Saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan praktikum. Yang pertama di sini ada bahan, ada beberapa bahan yang akan digunakan saat praktikum, yaitu natrium tiosulfat, kalium dikromat, asam klorida, amilum, aqueous, asam sulfat, kalium permanganat, natrium oksalat, dan kalium iodida, dan akan menggunakan beberapa alat, yaitu seperti Erlenmeyer, pipet tetes, buret, statif, klem, kaca arloji, beker, gelas, abu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, corong kaca, spatula, dan water bath. Baik, kita langsung aja ke prosedur percobaan. Yang pertama itu pada percobaan iodometri. Jadi pada percobaan iodometri itu ada dua langkah. Yang pertama itu standarisasi Na2S2O3 dengan K2CrO7. Lalu yang kedua itu ada penetapan kadar CO2+. Nah, pertama kita ke standarisasi Na2S2O3 dengan K2CrO2.
Cr2O7. Maaf. Kita ke langkah yang pertama, yaitu mengambil 3-5 ml larutan K2Cr2O7 lalu diencerkan dengan air demineralisasi hingga 40 ml. Kemudian ditambahkan 2,4 ml HCl pekat, lalu ditambahkan 12 ml Ki 0,1 N. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan Na2S2O3 hingga warna kuning hampir menghilang. Selanjutnya ditambahkan 3-4 tetes indikator amilum sampai larutan berwarna biru. Kemudian dititrasi hingga warna birunya itu hilang. Kemudian dicatat dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, adapun perhitungan yang dibutuhkan yaitu untuk mencari konsentrasi dari Na2S2O3 yaitu volume K2Cr2O7 dikalikan dengan normalitas K2Cr2O7 lalu dibagi dengan volume dari Na2S2O3. Selanjutnya adalah penetapan kadar CO2+, yang dimana langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil 3-5 ml larutan sampel lalu dilakukan uji pH. Jika terlalu asam maka ditambahkan NH4OH hingga pH 3-5 dan jika terlalu basah ditambahkan H2SO4 hingga pH 3-5. Kemudian masukkan 12 ml Ki 0,1 N lalu dititrasi dengan Na2S2O3 hingga warna kuning hampir hilang. Selanjutnya ditambahkan 3-4 tetes indikator amilum sampai berwarna biru dan dilanjutkan titrasi sampai warna biru di larutan itu menghilang. Kemudian catat volume titrasinya lalu dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan kadar CO2+. Perhitungan kadar CO2+ yaitu volume Na2S2O3 dikalikan normalitas Na2S2O3 dikalikan berat ekivalen dari CO, kemudian dikali 1000 dan dibagi volume sampel atau titratnya. Nah, baik selanjutnya pada permanganometri. Yang pertama, permanganometri juga ada 2 langkah, yaitu yang pertama standarisasi KMNO4 dengan Na2C2O4, yang kedua adalah penentuan kadar Fe2+. Yang pertama, standarisasi KMNO4 dengan Na2C2O4 yaitu dilakukan dengan mengambil 5 ml larutan Na2C2O4 0,05 N dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 6 ml larutan H2SO4 6 N dan dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius dalam waterbed. Kemudian dititrasi dalam keadaan panas dengan KMNO4 hingga mencapai titik akhir titrasi. Kemudian catat volume titrasinya dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan perhitungan untuk dapat menentukan normalitas KMNO4. Volume Na2C2O4 dikalikan dengan normalitas Na2C2O4 dibagi volume KMNO4. Selanjutnya ada penetapan kadar Fe2+. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil 5 ml sampel dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 ml H2SO4 6N dan dilakukan pemanasan hingga mencapai pada suhu 70-80 derajat Celcius pada dalam waterbed. Kemudian dititrasi dengan KMNO4 dalam keadaan panas hingga mencapai titik akhir titrasi yang berwarna peach. Lalu catat volume titrasinya dan ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali. Adapun perhitungan kadar Fe2+ yaitu volume KMNO4 dikali normalitas KMNO4 dikali berat ekivalen dari Fe2+ dikali 1000 dan dikali volume sampel. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan modul ini dengan modul sebelumnya. Sebelumnya itu kan asidi dan alkalimetri, yang dimana asidi dan alkalimetri itu dilakukan berdasarkan reaksi asam basa dengan indikator pH, sedangkan iodometri dan permanganometri itu
dilaksanakan berdasarkan reaksi redoks yang digunakan untuk analisis zat yang bisa mengoksidasi atau mereduksi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.